Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kita bisa berkumpul pada hari ini, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kita juga bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, dan kelapangan waktu sehingga kita berkumpul di masjid yang kita sayangin ini. Salawat dan salam selalu kita harapkan Allah melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada antum sekalian yang hadir pada hari ini mengikuti kegiatan offline MPLS tahun 2021 yang telah bersusah payah meluangkan waktunya sehingga bisa hadir pada hari ini. Dan insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan pada pertemuan kita pada hari ini, sehingga apa yang nanti disampaikan oleh para pemateri di sini nantinya, baik ana maupun ustaz-ustaz yang lainnya, bermanfaat bagi antum sekalian dan insya Allah bisa kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari di Sekolah Islam Ulunuha Medan. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita tidak begitu banyak dalam kegiatan MPLS ini di sini Ustaz ingin menyampaikan tentang peraturan umum peserta didik SMP Islam Ulunuha. Yang mana peraturan ini sebenarnya untuk anak-anak Ulunuha, baik ikhwan maupun akhwat. Jadi tidak hanya terkhusus untuk yang ikhwannya saja, tapi ikhwan dan akhwat. Baik yang offline maupun yang online. Jadi peraturan ini secara menyeluruh. Dan insya Allah juga peraturan ini juga akan dipergunakan juga untuk anak-anak SMA nantinya. Jadi peraturannya tetap sama, SMP dan SMA tetap sama. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, yang pertama yang Ustaz mau sampaikan adalah ini kira-kira kalau antum tebak berapa lembar nih? Banyak nggak kira-kira? Banyak? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak? Iya, banyak sekali ya. Iya. Kira-kira kalau kita bahas semua habis nggak nih? Dalam waktu 30 menit? Enggak ya? Kira-kira berapa jam nih? Hah? Coba pikirkan dulu, berpikir berapa jam? Iya, kira-kira berjam-jam karena banyak. Nah, maka dari itu dan kita pun tidak bisa memahaminya dalam waktu singkat, tidak bisa dalam memahaminya dalam waktu singkat. Jadi memahami suatu peraturan, itu sudah step by step. Intinya sebenarnya peraturan itu diapakan? Dilaksanakan. Yang tidak baik ditinggalkan. Karena setiap peraturan ada reward, ada punishment. Tahu punishment? Sanksinya. Reward atau reward? Hadiahnya. Hadiahnya di sini rata-rata apa hadiahnya? Rewardnya jazakallahu khairan. Betul, itu yang paling bagus. Kalian pilih mana? Jazakallahu khairan atau pilih pulpen? Nah, anda tanya dulu kalau rewardnya. Pilih mana? Apa dulu arti jazakallahu khairan? Apa arti dulu? Apa mana suara yang gak kedengeran? Apa bang? Mana yang bersuara? Semoga Allah membalas kebaikanmu. Kalau kita bandingkan dengan pulpen buku, mana lebih besar? Mana lebih besar? Besar pulpen? Mana lebih besar?
lebih besar rewardnya adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, buku cuma sebentar, pulpen cuma sebentar, ya kan? Nah, tapi kalau ada alhamdulillah. Kalau ada belum bentuk benda. Tapi kalau rewardnya, jadi semua rata-rata jazakallahu khairan. Semua penghargaan seperti itu nih. Nah, artinya kami berharap, orang tua kalian juga berharap, dan pastinya kalian juga berharap Allah memberikan kebaikan kepada kita. Betul nggak? Siapa yang nggak mau kebaikan? Kebaikan dunia maupun akhirat. Siapa yang nggak mau? Ada yang nggak mau? You mau jadi orang kaya? Nggak mau jadi orang kaya? Hah? Biasa aja? Oh, biasa aja. Alhamdulillah. Mau jadi orang kaya? Mau? Enggak mau? Mau. Mau masuk surga? Mau. Kalau mati, mau dimudahkan urusannya? Abang di belakang. Ya. Kalau kira-kira pas mati di kuburan, kira-kira kita mau disiksa atau mau lempeng dia urusannya? Lempeng urusannya. Berarti semua intinya mau betul kebaikan. Ya kan? Mau kebaikan kan? Iya. Itu dia. Nah, kalau kita cuma dikasih pulpen sebentar, ya. Tapi kalau ada alhamdulillah. Nah, punishmentnya juga ada, sanksi-sanksinya. Di sidang, dipulangkan, dihubungin orang tua, diperingati, peringat pertama, peringat kedua, ya. Baru nanti dipulangkan, nggak bisa dipulangkan, ya. Setelah diberikan sanksi nanti udah dipulangkan, ngeyel lagi, melanggar lagi peraturan, akhirnya diapain? Dipulangkan selama-lamanya kepada orang tua. Artinya apa? Apanya? Di DO. Ya, jangan. Hidup itu kalau bisa jangan suka buat onar. Ikutin aja peraturan. Kalau saat dulu sekolah, ikutin peraturan semuanya. Aman itu. Ya, aman. Ya. Jadi kalau kita hidupin sama seperti di dalam agama ada nggak peraturan? Anaknya aman tuh. Dalam syariat kita ada nggak peraturan? Ada. Ada nggak punishmentnya? Punishment atau nggak punishment? Punishment atau punishment? Ada nggak? Sanksinya ada nggak? Rewardnya ada nggak rewardnya? Ada. Apa kira-kira rewardnya? Masuk surga. Kalian mau masuk surga? Siapa yang nggak masuk surga? Siapa yang masuk neraka? Nah, sanksinya ada nggak? Sanksinya apa? Sanksinya apa, Bang? Abang itu yang megang pulpen. Ya. Siapa namanya? Rasya. Mau saya apa? Sanksinya apa sanksinya? Kalau kita melanggar peraturan Allah? Neraka. Mau masuk neraka? Siapa yang mau masuk neraka? Yang masuk surga? Nggak ada yang masuk surga. Masya Allah. Iya, mau masuk surga. Nggak ada kita yang nggak mau masuk surga. Apalagi kita kalau bisa masuk surganya bersama dengan keluarga kita, adik kita, orang tua kita, nenek kita, kakek kita, mama kita, bapak kita, papa kita. Papa sama bapak sama ya. Ya. Semua kawan-kawan kita, ustaz-ustaz kita masuk dalam surga. Nanti belum surga ketemu, antum katanya. Gitu kan? Nah, kita kepengen masuk surga. Makanya peraturan itu perlu. Karena untuk apa? Membatasi kita. Untuk apa? Kita tinggal pilih. Nah, jadi ini Ustaz sampaikan dari sekarang ya. Ustaz sampaikan dari sekarang. Jadi nanti jangan gini. Ketika melanggar peraturan, Ustaz, bukan begini, kayak gitu. Ya. Oke, kalau sama manusia oke lah. Tapi kalau sama Allah, mengapa begini ketepok? Ya kan? Sama malaikat kan? Ya kan? Nggak bisa kita, nggak bisa. Ya. Nah, makanya Ustaz sampaikan dari sekarang, peraturan itu dipahami. Ya, dipahami dengan baik. Nah, lalu diamalkan. Setelah dipahami, diamalkan. Dan kita juga sudah siap ketika kita sudah memahami peraturan tersebut, kita sudah siap menerima resikonya. Itu yang harus dipahami. Jadi kita gentle sebagai laki-laki. Sebagai manusia kita berani. Artinya berani itu bukan mengajarkan berani dalam ketidakbaikan atau kejelekan. Bukan itu maksudnya. Artinya ketika misalnya contoh nih misalnya, masuk masjid, peraturannya ada harus memakai lobe.
Ya kan? Memakai masker, tiba-tiba nggak pakai masker dipanggil. Ya kan? Kenapa antum tidak pakai masker? Oh, nggak apa-apa Ustaz. Ana sehat Ustaz. Ana bisa begini Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz nggak pakai peci Ustaz. Ana ganteng tetap kalau nggak pakai peci Ustaz. Nah, membantah dia. Seharusnya apa? Kalau dia sudah memahami apa? Oh iya Ustaz, afwan Ustaz, ana salah. Enak nggak? Enak kira-kira? Selesai urusannya. Artinya dia sudah paham tentang peraturan dan sudah siap menerima konsekuensinya. Artinya apa? Peringatin. Nggak mungkin juga Ustaznya. Nggak pakai baju ketepok katanya, nggak mungkin. Ya, dan insya Allah di sini tidak ada pemukulan, tidak ada. Kita cuma memperingati, memanggil orang tua, SPO, ya, apa SPO? Iya, surat panggilan orang tua. Kita kasih skorsing, baru kita pulangkan ke orang tua. Itu aja. Kita nggak main pukul-pukul, capek, ya, capek. Kita nggak ada pukul. Jadi kita pelan-pelan. Makanya Ustaz bilang tadi, setiap peraturan, ya, dengan begini banyaknya, jangan nanti tidak dibaca. Ustaz sudah memberikan soft copy-nya, ya betul? Siapa yang ada WA, kan ada grup WA orang tua ya, ya, itu sudah dibagikan belum? Sudah belum? Sudah. Bagi yang orang tua yang sudah bergabung di grup ini sudah dibagikan dalam bentuk soft copy. Nah, insya Allah tapi ini nanti Ustaz bagikan juga, ya, dalam bentuk hard copy-nya. Dan itu dibaca-baca. Dan nanti setiap bulan akan di-share lagi ke orang tuanya. Dan nanti ada beberapa poin akan ditempel-tempel dia. Gitu dia, untuk mengingatkan kita sehingga kita paham bagaimana peraturan. Nah, ketika kita sudah paham jangan melanggar. Kenapa? Ketika melanggar nanti pasti ada konsekuensinya. Lalu ketika mendapatkan konsekuensi, jangan membantah. Dilarang membantah. Kenapa? Kita sudah paham. Paham ya? Berarti kalau anak melakukan ini, anak dapat ini. Ya udah, harusnya kita menerima. Nah, gitu dia. Itu sebagai orang yang gentleman, ya, orang yang berani. Afwan Ustaz, udah selesai. Anak salah Ustaz. Afwan abang, anak salah. Kan nanti ada anak OSISnya tuh, ya. Afwan bang, anak salah. Udah selesai. Gak perlu. Apa bang? Hah? Oh, dilawannya anak OSISnya. Mentang-mentang sama nih, atau abangan kecil dia. Apa antum? Enggak, jangan begitu. Tidak boleh. Kita di sini tidak ada pemukulan, tidak ada bully, ya. Jadi nanti bagi ada yang bully itu anak Ustaz langsung panggil. Itu peringatan yang luar biasa. Kalau ada yang bully, ya. Jangan suka bully kawannya, merasa buat hebat satu geng, jangan. Ustaz berharap tidak seperti itu. Kita orang Muslim, kita paham mempelajari sunnah di sini, sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Itu tidak ada namanya bully. Tidak ada meremehkan orang lain. Kita semua sama di mata Allah. Kalian orang kaya, orang miskin, orang tidak kaya, tidak miskin, sedang, semua sama. Jangan karena banyak duit, sombong, jangan. Paham? Nah, itu yang kita harapkan nanti, ya. Yang kita harapkan di sini ada sehingga kita semua nanti, ya, bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Paham? Itu yang diharapkan. Peraturan ini itu acuannya ke sana. Ya. Kita mau buat ini, peraturan ini kita buat untuk kalian laksanakan biar kalian menjadi anak-anak soleh. Harapan kita sebagai ikhtiar, usaha kami sebagai seorang guru, usaha kami para ustadznya di sini, usaha kami dari pihak sekolah ingin seperti itu. Tapi itu semua harus ada dukungan dari orang tua kalian dan dan dilaksanakan oleh kalian. Maka itu tadi betul-betul dipahami peraturan ini. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Paham tum? Kenapa anak tekankan? Di masalah peraturan ini anak agak panjang dengan kelas 9 dibandingkan kelas 7, 8. Kelas 7, 8 itu dia masih anak-anak. Ustaz anggap masih anak-anak yang mereka masih fasenya adalah apalagi kelas 7 dari SD ke SMP. Kelas 9 sebentar lagi masuk SMA. Sudah fasenya menjelang remaja, sudah masuk masa-masa remaja. Di masa-masa remaja gejolak itu banyak. Puber, suaranya sudah berubah. Yang tadinya Assalamualaikum, ya, suara sudah berubah. Betul? Siapa yang sudah merasa begitu? Ya, sudah berubah suaranya. Yang dulunya dia pemalu sekarang apa? Ya kan? Yang dulunya kalau ngomong, oh ya Umi, iya Abi. Apa Umi sekarang? Gitu. Ada yang seperti itu. Nah, tapi anak harapkan anak ulun tidak seperti itu lagi. Ya. Banyak perubahan yang akan terjadi di kelas 9 nantinya. Nah,
Begitu juga nanti di dalam lingkungan kita sehari-hari, jangan, Ustadz ingatkan sekali lagi, jangan ada terjadinya bully dan perkelahian. Ya, kalau kalian tidak bisa bercanda, jangan bercanda sama kawannya. Kalau kalian tidak mau diejek, jangan mengejek. Ya, kalau kalian tidak mau direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Itu prinsip hidup. Prinsip itu simple. Kalau kita nggak mau diganggu, jangan mengganggu. Paham? Kalau kita diganggu, kita nggak ganggu nih. Kalau diganggu gimana jadinya? Ketepuk gitu, enggak? Enggak, bilang, Ana tidak mau diganggu. Stop. Kan ini simpel ya. Sampaikan. Ketika kita ada sesuatu yang tidak senang, sampaikan dengan santun, dengan adab, ya, dengan baik kita sampaikan. Insya Allah orang lain akan paham. Misalnya contoh antum pendiam nih, kawan antum ini tukang recok nih, dia suka ngejek-ngejek antum bilang, akhi, nah, ya, atau misalnya, wahai saudaraku, ya, siapa nama antum? Sidik, Jikra, ya, wahai saudaraku Jikra, ana tidak suka candaan antum, ya, jangan antum bercanda karena itu menyakiti hati ana. Ya. Boleh kita sampaikan, boleh nggak? Boleh. Dibandingkan, ya nih, astagfirullah, ketepuk tuh, saking emosi dia, nggak bisa tahannya. Jangan, diungkapkan saja sehingga dia tahu, karena dia bukan malaikat, dia nggak tahu kalau antum itu tidak senang. Ya, mungkin selama ini ada sesekali nanti antum yang bercanda sama dia. Dia pikir antum orangnya suka bercanda. Tiba-tiba dia bercanda terus. Nah, cuman kawan ini tukannya berlebihan dalam bercanda. Itu terjadi, nak. Itu banyak terjadi perkelahian seperti itu. Jangankan kalian yang masih remaja. Orang sudah dewasa seperti itu. Kami, ya, orang-orang yang sudah dewasa juga bisa terjadi seperti itu. Makanya pahamilah orang lain dan kalian yang lain memahami orang tersebut. Itu simple hidup. Sehingga kita aman, kita punya kawan, kita tenang di sekolah, ya, kita tidak tidak benci sama ini dan sebagainya, ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Sebelum Anda baca satu persatu, intinya itu dari peraturan ini, paham ya? Anda bacakan intinya dulu sebelum Anda bacakan ini satu persatu. Bisa dimengerti? Paham tum? Paham tum? Baik yang offline dihadir di sini maupun yang online nantinya yang akan melihat video ini, ya, Ustadz sekali lagi berharap, ya, mau dia ikhwan dan akhwat, ya, seperti itu. Jadi peraturan itu betul-betul dipahami dengan baik dan diamalkan. Nah, lalu ketika nanti melakukan namanya pelanggaran, dia harus menerima, menerima sanksi tersebut. Jangan membantah A, B, C, D. Kalau dia bilang tidak, oh, afwan Ustadz, ana belum tahu poin itu. Gitu aja simpelnya. Jangan dia udah tahu, oh, menantang, jangan, ya. Afwan Ustadz, ana salah, ana hilaf, ana lupa, bisa. Kalau dia belum baca, ana belum baca Ustadz. Nanti disuruh baca ya nak, gitu. Paham? Ya. Nah, di sini Ustadz akan membaca seperti ini ya. Lihat, perhatikan. Ini kan poinnya. Ya, peraturan ini judulnya. Ya, yang mau disampaikan itu ini. Ya, ada judul daripada peraturan. Jadi sebelum datang ke sekolah, banyak kan? Banyak ya. Nah, ngapain aja sih? Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah. Saya menyampaikan aja judul besar atasnya aja, ya. Nanti penjabarannya, ya, itu baca selengkapnya. Ustaz menyampaikan yang singkat, tepat dan padat saja. Oke? Nah, karena waktunya terbatas. Kita pertama sebelum datang ke sekolah, ya. Karena ini adalah di zaman Covid, ya, kita sekolah di zaman Covid, maka kalian harus ikutin prokes. Intinya seperti itu, paham? Prokes. Nah, jadi bagi kalian nanti pergi dari rumah itu adalah diantar oleh orang tua, paham? Nah, kalau kalian mau naik kendaraan, naik sepeda. Bagi yang naik sepeda motor gimana? SMP tidak dianjurkan naik sepeda motor, ya. SMP tidak dianjurkan naik sepeda motor, paham? SMP tidak dianjurkan naik sepeda motor. Jika ada, ini untuk terkhusus kelas 9 nih, kelas 9. Jika ada yang memaksakan orang tuanya mau anaknya naik sepeda motor, maka nemuin anak. Paham? Ini untuk kelas 9 khusus. Kalau kelas 7, 8 sudah mutlak tidak. Udah? Kelas 9 itu temuin. Oke? Tapi sebenarnya peraturannya tidak dibolehkan dari anak SMP menggunakan sepeda motor. Bisa dipahami nggak? Paham ya?
Yang dibolehkan bawa apa? Sepedanya aja, motornya jangan. Bisa dimengerti? Tidak boleh bawa sepeda motor. Sepedanya boleh? Sepedanya boleh? Mana nggak jawabnya? Sepeda boleh? Boleh. Jadi sepeda motor nggak boleh, coret motornya. Jadi sepedanya boleh dibawa. Motornya jangan. Bisa dimengerti? Paham? Iya. Bawa sepeda, lebih bagus, lebih sehat. Tapi datangnya dari rumah cepat lah, ya. Nah, lalu ikutin prokes. Ikutin prokes. Kenapa, Nak? Dilarang membawa sepeda motor. Kalian kelas 9 pertama 1. Udah punya SIM kalian? Belum. Habis itu udah punya KTP? Udah punya KTP? Belum. Kalau udah punya KTP bisa kawin kalian. Ya kan? Udah dewasa berarti. Udah? Apa lagi? Apa lagi? Belum punya SIM, belum punya KTP. Apa lagi? Ya. Apa? Iya. Apa? Surat tamat kendaraan. STNK. Iya. STNK adalah bang. STNK ada di semua sepeda motor. Setiap kecuali belinya bodong. Ya. Beli bodong baru nggak ada STNK dia. Oke? STNK ada. SIM, ya. KTP nggak ada. Bagaimana membuat SIM kalau nggak ada KTP? Lalu apa lagi? Ada yang badannya kecil. Mungkin kalau SMP kan badannya kecil-kecil. Ya, kalau enggak Sat, anak udah besar Sat. Iyalah, tapi nggak ada 2, nggak memenuhi persyaratan, ya kan? Nah, itu dia. Bisa dimengerti? Kira-kira kalau di jalan apa yang terjadi ketika di stop polisi? Ditilang. Paham? Nah, lalu apa lagi? Secara emosional, anak SMP, kenapa orang semuanya SIM dan sebagainya? Secara emosional, kalian itu belum bisa mengkondisikan emosi kalian. Coba perhatikan baik-baik. Anak-anak SMP itu kalau bawa kereta, naik bro, 3, macam-macam jalanan dia sendiri. Itu yang terjadi. Tapi kalau orang tua enggak, oh mati, bentar lagi istri ada anak dan istriku. Enggak, dia slow aja. Masih berpikir, itulah berpikirannya. Itu udah dewasa. Banyak yang dipikirkannya. Kalau anak-anak yang penting jalan, begitu jeder tabrak. Oh jatuh rupanya mati, kan gitu kan? Paham? Dia nggak mikir. Itulah namanya emosinya belum terkendali. Bisa dimengerti? Jadi kami punya alasan kenapa melarang. Bisa dimengerti? Paham? Nah, anak SMA boleh. Ada yang dibolehkan anak SMA, ada yang tidak. Tergantung peraturan tadi, yaitu ada punya SIM, KTP-nya, dan itu persyaratan dari orang tua. Jadi jika terjadi sesuatu di luar tanggung jawab sekolah. Bisa dimengerti? Paham? Dah, itu dia. Oke? Dan lalu kalau kita mengikuti taat kepada pemerintah adalah kita harus memiliki surat izin mengemudi. Ya, bisa dimengerti? Paham? Itu dia. Nah, itu singkatnya. Jadi prokes sebelum datang ke sekolah itu sudah menggunakan prokesnya. Nah, apalagi kalau masuk sekolah itu, diusahakan sarapan terlebih dahulu, kecuali puasa. Terkecuali puasa. Sudah sarapan, minimal minum susu atau minum teh atau makan roti, ya. Minum teh, makan roti. Paham? Bisa dimengerti? Itu kalau bisa diusahakan. Ya. Jadi datang ke sekolah itu jangan tanpa mengisi amunisi dulu. Ya. Nanti kenapa? Apalagi kondisi saat ini kita harus menjaga kesehatan kita, imunitas kita Setelah kita tadi bilang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya zikir pagi petang kita rutinkan, pagi kita udah zikir di rumah, sarapan. Itu bentuk ikhtiar kita menjaga kesehatan kita agar Allah ya memberi selalu kesehatan kepada kita sehingga kita belajar itu juga enak dengan tidak perut kosong. Bisa dimengerti? Ya, sarapan terlebih dahulu. Lalu apalagi membawa ya makanan berserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Ya, jadi bawalah misalnya bontot, ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan pula bawa termos-termosan dari rumah, ya sesuai kebutuhan aja bawa. Dah, minumnya nggak usah galon-galonnya kalian bawa ke sini. Ada nanti di sini ada disediakan air minum, ya galon biasanya ada galon sini bisa kalau yang habis bisa isi ulang, gitu. Lalu pakailah nanti kalau misalnya udah dibolehkan pakai seragam sekolah, gunakan seragam sekolah. Di hari Senin sampai Rabu itu menggunakan lobe.
berwarna putih. Di hari Kamis dan di hari Sabtu, di hari Kamis sampai Sabtu itu menggunakan lobe hitam. Ya. Senin sampai Kamis menggunakan Senin sampai Rabu menggunakan lobe putih. Bajunya digunakan warna putih dan warna biru di hari Senin sampai Kamis. Makanya kalau bisa baju putih biru itu ada 2. Jangan pula dari hari Senin sampai hari Kamis pakai baju putih biru. Itu entah apa jadinya. Udah bau, kunyel semuanya campur lah situ, ya kan? Kalau bisa 2 pakaian. Lalu berikutnya apa? Yang berikutnya di hari Jumat dan hari Sabtu itu gunakan pakai pramuka, ya. Jangan lupa pakai lobe hitam. Nanti pelan-pelan kita ini. Sepatu warna hitam, jangan belang-belang macam zebra. Oke? Warna hitam. Bisa dimengerti? Paham tuh? Nah, itu singkatnya. Jadi pakai itu semua, sudah kelihatan. Anak ulun nuha. Gunakan simbolnya lengkap, baret-baretnya semua ada. Oke? Nah, itu gunakan. Lalu berikutnya, ya, itu singkatnya. Berikutnya adalah pemakaian masker. Nah, pemakaian masker. Jadi kalau pakai masker itu jangan pakai masker itu di dagu. Ya, yang pakai masker itu adalah mulut dan hidung ditutup, bukan tutup jenggot atau dagu kita. Ya. Pakai maskernya. Oke? Masker nanti bisa dibuka. Jadi jangan pakai masker ini, nak. Satu hari pakai masker ini, itu bagaikan kita ngirup jigong kita sendiri. Betul nggak? Kayak anak nih ngomong nih, ini jigong lo ngumpul nih dalam masker nih. Jadi nanti bentar lagi harus diganti. Ya. Harus ganti masker. Karena nanti kita pingsan gara-gara masker. Bisa dimengerti? Nah, buka, ya, diusahakan dibuka dibuka jauh dari kawannya. Misalnya contoh, kita udah selesai, nah jaraknya jauh, kita buka napas, ambil napas dulu, kan lebih segar dia. Kalau bisa nanti mengambil oksigennya itu di bawah pohon, ya, di bawah pohon. Bukan pula nanti kalian dipikir orang nyembah pohon, bukan, ya, di bawah pohon ambil napasnya, karena di pagi hari itu pohon mengeluarkan oksigen. Ya, di bawah pohon biar lebih segar dia. Oke, nah baru tutup lagi nanti. Jadi buka tutupnya itu ada tempatnya, ya, ada tempatnya. Jangan juga dipakai selalu. Misalnya olahraga, main bola kaki, main futsal, pakai ini maskernya. Waduh, hati-hati tuh, bisa pingsan. Ya, kalau dia kecapean, karena dia ngirup di sini, oksigennya kan nggak lancar nih. Ya, jadi dia bisa pingsan. Ya, jadi bukan nanti kita pingsan karena corona, tapi pingsan karena jigong sendiri. Bisa dimengerti? Betul kan? Coba kalian cium sini. Kalau kalian ngomong kayak Ustaz nih, ngomong ini cium nih, ini udah bau nih sebenarnya, gitu dia. Ya, jadi seperti itu. Bentar ya, ini Ustaz pinta. Ya. Assalamualaikum. Ya, jadi tes. Ya, pakai maskernya, ya, tetap dipakai di lingkungan sekolah. Jadi kalau mau dibuka jauh dari kawannya, ya, sekitar 1 meter atau 2 meter, ya, silakan. Ya, jauh dari kawannya dibuka, ambil napasnya lagi. Kalau bisa di bawah pohon, ya, ngambil oksigennya biar lebih segar. Insya Allah, semoga Allah lindungi kita. Lalu berikutnya adalah pengendara sepeda motor yang saya bilang tadi. Pengendara sepeda motor untuk selama perjalanan. Nah, pengendara sepeda motor ini khusus bagi yang diperbolehkan nanti ya SMA, ya. Ini pengendara sepeda motor itu menggunakan helm, ya. Knalpotnya itu nggak boleh knalpot tepak, boom gitu, nggak boleh. Ya, tapi dia knalpot standar. Nah, itu dia bagi yang menggunakan sepeda motor nantinya. Gunakan helm, ya, atribut berkendara, bawa STNK, bawa SIM. Ya, bawa KTP, semuanya dibawa. Ya, itu hanya siswa SMA, ya. Sekali lagi saya bilang siswa SMA. Lanjut, tiba di lingkungan sekolah sebelum masuk gerbang. Ya, sebelum masuk gerbang di lokasi telah ditentukan, ya, yaitu kalian masuk gerbang itu, ya. Sebelum masuk gerbang kalau diantar sama orang tuanya bilang sama Umi, Abi, Papa, Mama, Ayah, ya, Bunda, Dad, Daddy, bukan Dad ya. Daddy, Mami, ya. Bilang itu di parkiran ya nak, di parkiran turunkan dulu bagus-bagus, jangan loncat, turun parkir bagus-bagus baru nyebrang, lihat kanan kiri, jangan kata Ustadz kita harus memandang ke depan, ya, jangan depan jeder kanan kiri, ya. Itu kalau kita fokus
ya. Tapi ini nyebrang. Nyebrang kita harus lihat kanan kiri. Paham? Oke, nyebrang. Nah, tetap ikutin prokes, cuci tangan dan sebagainya. Oke. Lanjut untuk berikutnya adalah di kamar mandi. Nah, ini di kamar mandi nih. Di kamar mandi ini banyak terjadi nih. Terjadi kalau biasa di pesantren, itu kamar mandi itu banyak hilang gayung, hilang ember, hilang pintu kadang-kadang. Ya, ada terjadi di pesantren tuh. Hilang pintu kenapa? Jebol pintunya. Ya, ada yang saking dia nggak sabar sakit kencing, ada yang tunjang-tunjang, ya. Nah, ini ada adabnya. Nah, ada adabnya di kamar mandi. Jadi dia masuk kamar mandi baca doa, masuk kamar mandi, jangan doa makan ya, doa masuk kamar mandi, ya. Lalu ya adab di kamar mandi itu jangan bersuara, tetap menikmati buang hajatnya, ya. Jangan main-main air, airnya dikecilin, jangan dibuang-buang air jedar ya. Habis itu jangan main lempar-lemparan air, jangan berbicara, ya. Di kamar mandi ada adabnya. Ember tetap dijaga, jangan main dipecah-pecahkan, ya. Gayung juga taruh pada tempatnya, ada adabnya semua. Lalu keluar kamar mandi, ya. Baca doanya, ada adabnya semua, kita diatur. Mau masuk kamar mandi itu, sebelum masuk kamar mandi kan itu kalau rame ngantri, jangan main tolak-tolakan karena di kamar mandi licin, kalau jatuh nanti berdarah, kalau berdarah nanti nangis, ya kan? Nah, jadi urusan panjang, makanya harus dijaga. Nah, oke, itu dia. Itu baru intinya ya, Nak ya, baru intinya. Pokoknya nanti kalau ini pahami, baca sendiri masing-masing ya. Nah, ini beberapa poin saja singkatnya yang Ustaz sampaikan. Di kelas selama KBM atau luring, yang untuk luring. Jadi di kelas selama KBM yang untuk luring, yang itu offline ya, yang masuk ke kelas. Nah, itu tetap menggunakan prokesnya. Itu harus dijaga selalu menggunakan prokes. Lalu berikutnya apa? Ya. Menggunakan alat belajar dan alat tulis, bawa dari rumah memang sudah ada, itu dengan menggunakan alat tulis sendiri, jangan pinjam-pinjaman sama kawannya, bawa sendiri. Ya. Dibawa dari rumah, jangan ditinggalkan di kelas. Besok kan belajar lagi, tinggalkan. Jangan, kalau hilang tidak tanggung jawab karena kelas selalu akan dibersihkan. Bisa dimengerti? Nah, lalu berikutnya apa lagi? Memastikan kelas dalam kondisi bersih, ini harus dipastikan. Jadi nanti ada yang piket, nih, yang ada yang piket. Ingat, piketnya itu diingat-ingat betul-betul. Itu dibersihkan, disapu, dipel, diatur mejanya dengan baik, jangan asal nyapu. Nah, yang perlu diketahui adalah kalian diajarkan membersihkan kelas itu melatih diri. Pahami, jangan kalian berpikir gini, macam pembantu. Jangan. Kalian meskipun tidak pernah bersih-bersih di rumah, ya, misalnya ada anak mami atau anak-anak yang nggak pernah disuruh kerja sama orang tuanya, anak laki-laki. Di sini kalian disuruh ngepel, disuruh nyapu kelasnya. Nah, untuk apa? Belajar. Ya, piket, dan nggak setiap hari. Paling seminggu berapa kali? Sekali ya? Nah, seminggu cuma sekali. Dan itu juga sebagai ladang pahala. Bersih, nyaman, wangi. Siapa yang menikmati? Kita dan teman-teman kita. Ketika dia menikmati, belajarnya menjadi konsentrasi. Ilmunya dapat? Dapat. Berpahala nggak kita membuat orang nyaman? Sama seperti ini nih, masjid nih. Kalian masuk di sini. Ini kalau kalian sebelum masuk ini kalian sapu-sapu, ya kan, bersih masjidnya kan? Dapat pahala nggak kalian? Dapat pahala. Itulah rewardnya apa? Bisa mendapatkan surga. Dari kumpulan-kumpulan pahala dikumpulin dapat apa? Surganya Allah SWT. Paham? Jadi harus ikhlas dari sekarang, tanamkan. Lalu berikutnya, di kelas selama KBM, ya, di kelas selama KBM, ya. Di kelas selama KBM yaitu daring, yang model daring nih, itu absen. Ini bagian yang daring, itu absensi tetap harus absen. Dibuka Zoom-nya, ya, dibuka Zoom-nya, betul-betul belajar. Jangan pula dibuka Zoom, taruh foto, dia pergi. Nah, itu ada yang terjadi. Kan pernah ada yang insya Allah bukan di Ulu Nuha ya. Nah, kalau lihat-lihat di ini ada yang terjadi seperti itu, dia taruh foto, orang kemana gitu kan. Nah, ada seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Jadi jangan berbohong, karena di sini ada poinnya jujur, ya, jujur. Oke. Lanjut. Berikutnya adalah di masjid. Nah, ini di masjid. Di posisi tempat kalian nih, ini di masjid. Jadi kalau di masjid itu begitu kalian masuk itu sudah dalam kondisi niatan bahwasannya kalian masuk masjid itu mau beribadah. Ya. Udah dalam niatan masing diri kalian masing itu, hati kalian itu mau beribadah, bukan dalam masjid itu untuk lari-lari. Jadi begitu masuk masjid itu lakukan sholat apa?
sholat sunnah tahiyatul masjidnya, silakan dilaksanakan. Setelah itu apa? Duduk dengan rapi, baca Qur'annya, murojaah, sebagainya, baca bukunya. Pokoknya jangan ribut, jangan lari-lari. Kalau ada adik-adiknya yang lari-lari nanti kelas 7, kelas 8, itu dilarang. Adik, duduk sini yang bagus. Duduk dekat abang. Nah, belajar. Iya. Ya kan? Dia ragu dia, nah masih kecil dia ragu dia kata-kata dia. Bisa. Nah, umur itu tidak menentukan, badan itu tidak menentukan, sikap kita yang menentukan kedewasaan kita. Yakinlah. Nah, gitu dia. Oke? Lanjut. Ya, jadi itu tadi beberapa poin untuk di masjid ya. Jadi betul-betul kita sudah mau niatkan dalam hati kita mau ibadah dalam masjid. Ya, jadi baca doa masuk masjid ya. Lalu sholat tahiyatul masjid. Oke? Lalu kita di sini baca Quran, bukan untuk berlari-lari, bukan bermain-main, gunakan atributnya, yaitu atribut sholat, pecinya dan sebagainya, ya. Diusahakan gini nak, kalau kalian pas olahraga, habis olahraga, itu betul-betul pakai baju olahraga, ya. Sebelum kalian masuk masjid, ini yang terjadi dulu, ini pakai AC ya nak, ini pakai AC, itu bau sekali. Kalau kalian tidak menjaga kebersihannya, jadi kalau masuk masjid itu pakailah minyak wangi. Cemana malaikat mendekat sama kalian? Kalau dalam kondisi bau ketek, ya kan, pakai minyak wangi, bau badannya semua habis olahraga. Kalau bisa pun pergi kamar mandi, baju olahraga tadi dibersihkan betul-betul badannya itu tadi, pakai air baru dilap pakai baju olahraga tadi, masukkan dalam kantong plastik. Jadi pulang nanti tinggal dicuci, masukkan mesin cuci, ya. Nah seperti itu. Jadi betul-betul lah taruh pakai wangi-wangian. Dah bawa parfum, ya, bawa parfum, minyak wanginya dibawa. Nggak usah mahal-mahal, yang 10.000, 5.000 kan ada tuh dijual di gede-gede kan. Nah pakai parfum tuh. Kalau ada jenggotnya dipakaikan jenggotnya biar wangi. Rambutnya pakaikan, pecinya. Betul-betul dalam kondisi kita sudah wangi, siap untuk beribadah. Ya, jadi begitu orang di sampingnya nyaman. Dia ini enggak, kalau udah bau kali kawan ini bah. Kita pun tak kusuk, kan gitu ya. Nah itu harus dihati-hati. Tak kusuk orang nanti nak sholat. Ya, itu harus dijaga. Oke, berikutnya. Tangga dan lorong. Nah, ini tangga dan lorong. Kebanyakan terjadi tangga dan lorong ini digunakan untuk nongkrong-nongkrong. Di sini dilarang, nak. Ya, banyak di sekolah-sekolah itu nongkrong, ya, jalan rame-rame, macam-macam anak-anak gaul itu bergandengan tangan, nguasain tangga. Jangan. Tak jalan tuh satu-satu aja jalannya. Pelan-pelan. Kalau adik-adik yang kecil jalan dia lambat, adik, misi adik ya, lambat kali pun adik geser dikit. Ya, jangan ditolak. Dibilang baik-baik. Nah, tapi kalau bisa dia ngantri satu-satu. Tapi kalau kira-kira pas lagi buru-buru, adik minggir ya adik, abang duluan ya, bentar ya. Ya udah, jangan adik minggir dek, ya minggir. Dia memang ngomong minggir tapi ditolak, jatuhlah anak orang ya. Jangan nongkrong-nongkrong di tangga. Makan jangan di tangga, jaga kebersihannya. Bisa dimengerti? Paham? Ya. Tidak ada nanti Ustaz temuin itu ada sampah. Ya, semua sudah tong sampah. Nah, itu pelanggaran kalau yang buang sampah sembarangan. Nanti saya akan cek, ya. Paham? Paham tuh? Paham tuh? Iya. Lanjut, jajan. Nah, jajan ini ya, jajan hanya pada jam istirahat. Kalau nggak ada istirahat jangan jajan. Jam olahraga tidak boleh jajan. Hanya waktu jam istirahat. Bisa dimengerti? Nah, jajan hanya di lingkungan sekolah, jangan jajan ke depan. Ya, jangan jajan ke depan. Jajan ada di sini. Tapi di masa Covid ini diusahakan jajan bawa sendiri dari rumah. Ya, diusahakan. Jadi biar tahu makanannya apa, orang tua kalian juga tahu. Oh, anak ini makan ini, makan ini, makan ini. Jadi tahu minimal. Paham? Bisa dimengerti? Oke. Lanjut. Yaitu selesai KBM dan pulang sekolah. Nah, ini selesai KBM, ya. Diharapkan itu tetap menggunakan masker ya, cuci tangannya sebelum pulang, cuci tangannya dulu ya, gunakan maskernya, cuci tangannya lalu pulang. Jangan berkumpul-kumpul di parkiran nongkrong atau nongkrong di depan atau nongkrong di jalan sana ya. Nongkrong nunggu angkot boleh ya, tapi jangan ngumpul-ngumpul. Ya, misalnya, tapi diharapkan di sini dia antar. Oh ya, diantar oleh orang tua. Oke. Oke, paham? Bisa dimengerti? Berikutnya, setelah sampai di rumah, ya, sampai di rumah betul-betul dijaga prokesnya, cuci tangan dan sebagainya, ganti bajunya, ya, kalau bisa, kalau memang udah nggak layak lagi dipakai bajunya, misalnya 2 hari, masukkan mesin cuci, mandi dan sebagainya, ya, mandi bersih-bersih betul-betul, baru ganti baju, baru makan. Diusahakan seperti itu, karena insya Allah mungkin kalau selama Covid ini kita pulangnya
agak cepat ya. Tapi kalau memang udah makan di sekolah, maka nanti sampai rumah istirahat. Oke. Lanjut, perjalanan pulang dari satuan pendidikan tetap berjalan itu dengan rapi ya, dengan baik, mengikuti aturan. Budaya asing nih, perhatikan, ini untuk budaya asing. Salah satu budaya asing yang sering dilakukan sama anak-anak sekolah itu adalah pakai gelang. Di sekolah Islam Luna dilarang pakai gelang, hanya boleh pakai jam. Oke? Apalagi pakai anting, nggak boleh. Oke? Dah. Lalu berikutnya lagi, celana itu tetap gantung, ya, tetap gantung, tidak isbal. Oke? Lalu berikutnya apa lagi? Rambut itu tidak ada yang berwarna-warna, warna pink, warna oranye, warna kuning, ya. Oke, nanti dipotong botak, paham? Jadi warna itu harus diperhatikan. Rambut itu harus betul-betul diperhatikan. Ukuran rambut itu seperti ini, 7 cm. Ini kurang lebih 7 cm. Oke? 7 cm, ya. Jadi jangan pula nanti lebih daripada 7 cm. Oke. Bergaya-gaya rambutnya. Memang di sini potong, tapi di atasnya berjibun. Nggak boleh. Di sini bertumpuk, di sini tipis. Itu dilarang. Ya, bisa dimengerti? Paham nggak? Paham ya? Oke. Jangan, intinya saya bilang apa? Jangan dilanggar. Internet, media sosial. Nah, ini jangan dilakukan. Kecuali bagi yang online adalah untuk belajar saja. Berikutnya pengembangan diri. Insya Allah pengembangan diri ada nanti akan diumumkan. Tapi untuk saat ini COVID belum dilaksanakan pengembangan diri. Perizinan kalau sakit, ada musibah, orang tua dan sebagainya. Lanjutnya, hal-hal harus dijauhi anak-anak ulun ya, ada poinnya, nanti dibaca. Oke. Cara jadi anak ulun juga nanti baca sendiri. Insya Allah ya, saking banyak bicaranya. Oke, jadi itu saja. Jadi cara menjadi anak ulun nanti silakan dibaca sendiri ya, karena waktunya sangat singkat, waktunya sudah habis. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga Allah berkahi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.